Halo sahabat planter, salam tandan berduri, dan salam reject buah abnormal. Kali ini saya akan membahas kriteria kematangan tandan buah segar TBS serta sortasi yang biasanya dijalankan di pabrik kelapa sawit. Sebelum saya lanjutkan, mohon dibantu like, komen, subscribe, share, dan tekan tombol lonceng agar mendapatkan notifikasi terbaru dari channel saya. Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih, semoga sehat selalu dan murah rezeki. Baiklah, saya mulai. Grading sortase TBS. Sortasi buah kelapa sawit, atau sering disebut grading, adalah proses memisahkan buah-buah kelapa sawit dan memberikan klasifikasi buah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dengan skala grading. Sortasi, artinya memisahkan TBS kelapa sawit dari pengotor seperti ranting, pasir, tandan kosong, empty bun, sedangkan G-grading berasal dari kata grade, memberi klasifikasi, yang artinya menentukan tingkat kematangan TBS kelapa sawit. Tolak ukur grading berdasarkan tingkat kematangan, yaitu buah matang penuh, setengah matang, dan buah mentah, sekaligus memisahkan buah layak dan tidak layak. Saat grading dilakukan, karyawan sortasi grader ditugaskan untuk menilai dan mendokumentasikan tingkat kelayakan buah kelapa sawit. Nantinya TBS yang telah disortasi dan grading akan maju ke tahap selanjutnya, yaitu masuk ke stasiun sterilisasi perebusan di pabrik kelapa sawit, di mana sortasi dan grading dilakukan. Lokasi sortasi dan grading. Proses sortasi buah kelapa sawit dilakukan di tempat pengumpulan hasil TPH, atau bisa juga dilakukan di peron tempat buah kelapa sawit dikumpulkan. Lokasi ini bisa dilakukan di TPH atau peron perkebunan sebelum buah menuju pabrik, di peron pabrik setelah buah tiba di pabrik. Apakah sortasi dan grading perlu dilakukan 2 kali? Relatif, tergantung kebijakan masing-masing. Perusahaan yang memiliki perkebunan sendiri biasanya menerapkan sortasi di perkebunan, lalu grading di pabrik. Ada yang menerapkan keduanya dilakukan sekaligus, yaitu saat buah masuk ke pabrik saja saat memasuki loading ram. Loading ram biasanya dilihat dari efektivitasnya, karena sortasi akan memperlambat waktu pemrosesan buah yang memengaruhi kesegaran buah. Sedangkan buah kelapa sawit yang non-perusahaan kebun rakyat dilakukan proses sortasi dan grading sekaligus saat TBS masuk ke peron pabrik kelapa sawit oleh karyawan sortasi grader pabrik tersebut. Manfaat sortasi dan grading. TBS sawit yang telah melewati proses sortasi dan grading. Tingkat kematangan atau kemasakan buah merupakan faktor yang sangat penting dalam menentukan kualitas buah. Kematangan, maturity, dan kemasakan, ripeness, secara istilah merupakan hal yang berbeda. Buah-buahan yang dikonsumsi masyarakat seperti buah tropis sering sudah dewasa, mature, matang ketika dipetik namun belum masak, ripe. Indeks kematangan dapat berupa warna dan ukuran. Besaran ini sering dipakai konsumen untuk menentukan kualitas buah. Penyebab kualitas CPO rendah. Industri kelapa sawit merupakan salah satu komoditi penyumbang devisa terbesar di Indonesia. Namun, industri kelapa sawit Indonesia menghadapi berbagai permasalahan, salah satunya adalah kualitas CPO yang rendah. Secara otomatis ini menurunkan harga CPO menjadi lebih rendah. Salah satu penyebab kualitas CPO yang rendah adalah besarnya kandungan asam lemak bebas ALB pada CPO, yang mana standarnya adalah di bawah 5%. Kandungan ALB yang tinggi disebabkan karena masuknya tandan buah segar TBS kelapa sawit yang lewat matang ke dalam proses penilangan. Tujuan sortasi dan grading: memisahkan pengotor buah, daun, ranting, tanah yang ikut bersama dengan masuknya bahan baku TBS kelapa sawit. Memisahkan buah kosong, membuang buah-buah kosong, empty bone. Memisahkan buah terkontaminasi, bisa disebabkan buah yang terkontaminasi dengan cairan minyak. Mengurangi long stalk, potongan tandan kelapa sawit yang dipotong terlalu panjang. Mengurangi buah abnormal, buah yang tidak wajar, seperti terkena penyakit, kurang polinasi, dan dimakan hewan, rat damage. Memilih buah berkualitas, memisahkan buah matang, mature, masak, ripe, lewat matang, dan busuk. Manfaat sortasi dan grading. Mengetahui kualitas TBS, memberikan laporan ke kebun estate akan kualitas TBS yang dikirim. Meningkatkan kualitas CPO, pemrosesan lanjutan buah yang disortasi dengan baik akan menghasilkan CPO berkualitas baik. Mengurangi beban kerja mesin pabrik, pemotor yang ikut masuk ke dalam mesin akan mengurangi kinerja mesin pabrik. Mengurangi kos biaya pembelian TBS, meningkatkan efisiensi penggunaan biaya pabrik. Kualifikasi mutu TBS sawit. Tingkat kematangan adalah salah satu faktor penting dalam menentukan kualitas TBS kelapa sawit. Kualitas TBS yang terbaik adalah TBS yang mempunyai kandungan minyak tertinggi dan kadar ALB terendah. Tingkat kematangan dapat dibedakan atas beberapa fraksi yang ditentukan berdasarkan jumlah buah yang lepas dan perubahan warna seperti diberikan berikut ini. Fraksi 00 tidak ada brondolan, buah berwarna hitam, sangat mentah. Fraksi 0, 1% 12,5% buah luar membrondol, mentah.
Fraksi 1, 12,5%, 25% buah luar menggrondol kurang matang. Fraksi 2, 25%, 50% buah luar menggrondol matang. Fraksi 3-50%, 75% buah luar menggrondol matang 2. Fraksi 4-75%, 100% buah luar menggrondol lewat matang. Fraksi 5, buah dalam juga menggrondol, ada yang membusuk lewat matang 2. Klasifikasi tingkat kematangan buah kelapa sawit berdasarkan jumlah buah yang lepas dan perubahan warna. Proses sortasi dan grading TBS dilakukan dengan melihat bentuk, tekstur dan warna dari buah dan membutuhkan grader yang berpengalaman. Alat yang digunakan untuk sortasi. Proses sortasi tandan buah segar TBS di loading run dilakukan oleh karyawan laki-laki. Kegiatan ini berupa mensortir TBS dan menaikkan TBS mentah ataupun busuk